Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Khalilunar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan biografi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat mulia, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia dijamin oleh Rasulullah SAW adalah orang yang termasuk yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 580 Masehi di kota Arab Mekah. Ayahnya yang bernama Auf bin Abdul Haris bin Juhrah dan ibunya bernama Ashifa binti Auf Az-Zuhriyah. Dia termasuk kaum yang terkemuka di kota Arab, yaitu kaumnya yang dikenal orang-orang yang kaya atau orang yang berduit. Abdurrahman bin Auf sebelum dia masuk Islam, dia belajar kepada Rasulullah SAW cara sholat yang khusyuk. Rasulullah SAW menjawab, yang pertama adalah kamu perhatikan bacaannya, kedua kamu perhatikan gerakannya, dan yang ketiga kamu perhatikan hikmah dalam sholat. Karena setiap gerakan sholat itu pasti ada hikmahnya. Saat ketika dia pulang, dia diketahui sudah masuk Islam, dan orang-orang kafir memberikan dua pilihan kepada Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, kamu tetap tinggal di kota Mekah, kamu akan dimuliakan di kota Mekah. Dan yang ketiga, harta kamu tidak akan kami rampas. Dan pilihan kedua, kamu boleh ikut agama Nabi Muhammad, tetapi kamu tidak boleh mengambil hartamu sedikit pun, kecuali yang ada di tubuhmu. Abdurrahman bin Auf menjawab, saya akan mengikuti agama Nabi Muhammad. Dan dia pun hijrah ke kota Mekah ke Madinah itu dengan 439,3 km dengan hanya memakai baju dan perlengkapan seadanya doang. Terus istrinya pula ditanya oleh orang-orang kafir di sana, kamu juga akan kami berikan dua pilihan. Yang pertama, kamu tinggal di kota Mekah, kamu akan mendapatkan suami yang kamu mau, tinggal pilih saja, kami akan biayai. Dan yang kedua, kamu boleh ikut suami kamu, tetapi harta semuanya akan kami rampas. Apa yang dijawab oleh istrinya? Dia akan tinggal di kota Mekah dan tidak mengikuti suaminya. Maka Abdurrahman bin Auf itu dikenal orang yang kaya. Orang Madinah yang terkaya di kota Madinah, dia mengira Abdurrahman bin Auf akan kecewa dari kaya ke miskin. Makanya saat Abdurrahman bin Auf dan izin Allah, dia nyampe di kota Madinah, dia disambut oleh orang-orang kota Madinah. Dia ditawari orang terkaya Madinah, yaitu yang bernama Sa'ad bin Rabi. Dia ditawarkan, kamu boleh ambil hartaku setengahnya, dan kamu boleh pilih istri, dijadikan istri siapapun, walaupun itu dari istri saya, karena istri saya ada dua. Saya akan ceraikan dan istrinya boleh kamu pilih. Tetapi Abdurrahman bin Auf karena udah diajarkan hikmahnya oleh Rasulullah SAW, karena diri itu hikmahnya yaitu kalau kamu bisa mendekatkan diri sendiri, jangan gantungan hidupmu pada siapapun. Abdurrahman bin Auf hanya ngomong gini, tunjukkanlah pasar di sini atau tempat berbisnis di sini. Ditunjukkanlah oleh orang itu, oleh Sa'ad bin Rabi. Sampai jadi pasar, dia hanya dimodalkan, tidak membawa apa-apa. Dia meminjam ke ke toko, saya meminjam dulu cangkul, saya akan gantikan besok hari. Dan dipinjamkanlah cangkul itu. Dan saat Abdurrahman bin Auf menjual, dan dia mendapatkan keuntungan sedikit, dan dia jual keju sampai seterusnya. Setahun 2 tahun dia menjadi orang terkaya Madinah ketiga. 3 tahun dia menjadi orang terkaya satu Madinah atau zaman itu. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, itu barangnya banyak banget yang punya Abdurrahman bin Auf, banyak emas, mutiara, dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, dia menjawab, dia adalah umatku yang terakhir masuk surga. Terdengarlah oleh Abdurrahman bin Auf, dia nangis karena saya akan terakhir masuk surga di kalangan Rasulullah SAW. Ketika itu Abdurrahman bin Auf nangis, depresi. Dan saat itu petani kurma di zaman itu
mengalami gagal panen, yaitu kurmanya busuk. Dan Abdurrahman bin Auf karena dia tidak ingin masuk surga terakhir, dia membeli semua. Semua yang petani mengalami gagal busuk dia beli. Saat itu hartanya sudah habis. Dan suatu ketika Raja Yaman datang. Wahai petani, siapa yang di sini jual kurma busuk? Soalnya di kota Yaman sekarang terkena dampak musibah yang hanya bisa disembuhkan oleh kurma busuk. Petani itu menjawab, ada satu orang, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia menanyakan tempatnya. Dan ketika itu dia mendatangi Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya akan beli kurma kamu 10 kali lipat dengan harga kurma yang bagus. Dan Abdurrahman bin Auf mengkasih belinya karena kotanya lagi terdampak dampak virus yang harus disembuhkan oleh kurma busuk. Kata Abdurrahman bin Auf, kaya lagi, nggak miskin. Dan apa yang kita bisa ambil dari hikmahnya, yaitu dia adalah orang yang dermawan, yang ingin selalu membantu orang. Yang kedua, dia adalah juhud. Juhud yaitu yang tidak cinta dunia. Dia tidak bermegah-megahan. Yang ketiga, dia memegang prinsip, yaitu saya harus mengikuti prinsip Nabi SAW yang ada hadisnya yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena kenapa? Kalau dia ingin diberi, dia dari awal akan meminta setengah harta Sa'ad bin Rabi. Tetapi dia berpegang teguh hanya ingin memberi, tidak ingin meminta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.